Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang putri raja bernama Sumana terhadap Sang Buddha. Pertanyaannya sangat menarik. Ia mengatakan, kalau ada dua orang yang memiliki kualitas yang mana mereka sama-sama punya keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sama-sama. Keduanya punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan keduanya ini juga punya sama-sama sila. Artinya keduanya juga mempraktikkan sila dengan baik. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, dan juga tidak mabuk-mabukan. Mereka sama-sama mempraktikkan sila dengan baik. Dan keduanya juga sama-sama punya kebijaksanaan. Tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Tetapi ada satu hal yang membedakan. Yang satu adalah seorang yang suka berdana. Yang satunya lagi adalah orang yang tidak suka berdana. Yang satu adalah dayaka, yang satu adalah adayaka. Jadi artinya, walaupun keduanya sama-sama punya keyakinan, punya moralitas, punya kebijaksanaan, tetapi berbeda di dalam kedermawanan. Yang satu suka berdana, yang lainnya tidak suka berdana. Pertanyaannya adalah, apakah dari perbedaan ini nantinya akan juga membawa kepada perbedaan dalam kualitas hidup orang tersebut? Jadi dua orang ini sambil mengatakan benar bahwasanya dua orang ini walaupun sada, sila, dan panya, keyakinan, moral, dan kebijaksanaan sama-sama mereka miliki, tetapi kalau yang satunya adalah seorang pemberi yang suka berdana, satunya tidak suka berdana, maka sebagai buah dari apa yang mereka lakukan akan memberikan perbedaan. Di saat kemudian dua orang ini meninggal dunia dan keduanya terlahir sebagai seorang manusia lagi, maka akan ada perbedaan. Yang satunya akan memiliki yaitu kualitas. Jadi mereka atau seseorang yang suka memberi akan memiliki kualitas yang berbeda. Yaitu di dalam apa? Di dalam umurnya panjang. Kecantikannya juga lebih. Kemudian kebahagiaan yang dia miliki juga lebih besar ketimbang orang yang tidak suka berdana. Dan orang demikian juga punya keterkenalan yang lebih besar ketimbang orang yang tidak suka berdana. Dan orang demikian juga yang suka berdana juga memiliki kekuasaan lebih besar ketimbang orang yang tidak suka berdana. Jadi memiliki perbedaan. Ya, ketiganya punya keyakinan, punya sila, dan punya kebijaksanaan. Tetapi karena yang satu suka berdana, maka yang satunya terlahir sebagai manusia dengan umur yang panjang, dengan wajah yang rupawan, dengan keterkenalan, dengan kebahagiaan, dan juga dengan yaitu kekuasaan. Tetapi sementara yang tidak suka berdana tidak mendapatkan 5 hal ini. Ataupun kalau mendapatkan tidak sebanding dari orang yang pertama. Nah, kalau kemudian dua orang ini karena perbuatan baiknya terlahir di alam surga, juga ternyata di alam surga pun juga akan berbeda. Yang suka berdana juga akan memiliki yaitu umur panjang, kecantikan, popularitas, memiliki kebahagiaan dan juga kekuasaan. Sementara yang tidak suka berdana tidak mendapatkan itu. Kalaupun mendapatkan juga tidak sebanding dari orang yang suka berdana.
Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kemudian ketika Sang Buddha berbicara tentang pencapaian arahanta, apakah nanti akan ada perbedaan antara seorang arahat yang memiliki, yaitu katakan yang dulu suka berdana, dengan seseorang yang tidak suka berdana? Sang Buddha mengatakan, berkaitan dengan pencapaian arahanta, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tetapi, sebagai seorang biku yang hidup disokong oleh berumah tangga, baik di dalam makanan, tempat tinggal, di dalam yaitu katakan jubah, dan juga obat-obatan, mereka atau orang yang suka berdana juga akan mudah untuk mendapatkan 4 kebutuhan pokok ini, ketimbang orang yang tidak suka berdana. Tetapi ketika berbicara pencapaian arahanta, pencapaian pembebasan, maka tidak ada perbedaan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya berdana. Orang yang berdana adalah orang yang membawa dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan dimanapun ia berada. Apakah terlahir sebagai seorang manusia, ataukah terlahir sebagai seorang dewa, ataukah hidup sebagai seorang rumah tangga, atau hidup sebagai seorang pabajita, orang yang suka berdana akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Hanya ketika berbicara tentang pembebasan, kearahatan, maka tidak ada perbedaan dari dua orang tersebut. Tetapi berdana di sini tentunya sangat dianjurkan karena membawa kepada kebahagiaan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentu sebagai umat Buddha yang tahu manfaat untuk dirinya sendiri, yang mencintai dirinya sendiri, maka berusahalah dalam hidup untuk tidak hanya sekedar mengumpulkan untuk diri sendiri, tetapi juga gunakanlah apa yang sudah dimiliki untuk kebahagiaan orang lain, untuk kebahagiaan mereka siapapun yang juga membutuhkan, yang kurang beruntung dari Anda. Dan dengan demikian, Anda pun akan memberikan kebahagiaan bagi orang lain, dan Anda sendiri sesungguhnya juga sedang mengumpulkan kebahagiaan yang sesungguhnya untuk diri Anda sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga apa yang disampaikan memberikan inspirasi, memberikan motivasi, semoga kita semua berbahagia, sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.